简烈，相信你。Pada akhirnya, semua murid pun telah mendapatkan teknik bela dirinya masing-masing. Namun Ruoyan dan Mo Ye sepertinya tidak puas dengan teknik yang mereka dapatkan. Tapi di saat itu tiba-tiba udara di sana menjadi sangat dingin yang ternyata Beitian telah berhasil menguasai teknik tangan ular es giok. Dan Beitian mengatakan bahwa nampaknya teknik tangan ular es giok ini untuk menguasainya tidak sesulit yang dikatakan oleh Penatua Yanhe. 北天师兄好棒！ Siang harinya, ketika Beitian sedang makan, tiba-tiba dia didatangi oleh Nona Qianlu. Mereka berdua pun makan bersama. Tapi hal itu membuat beberapa murid yang melihat di sekitar merasa cemburu. Karena mengapa Dewi Qin mau saja makan bersama Beitian. Terlebih lagi dari segi penampilan mereka tidak lebih buruk daripada Beitian. 要不要一起吃点东西？ 凭什么？论相貌，我哪一点比？ Nona Qianlu bertanya apa hubungan sebenarnya Beitian dengan Nona Mu Ranxi, sehingga keluargamu meminta keluarga Qin untuk menyelidikinya. Dan sebentar lagi keluargamu pasti akan datang ke kota Lanhuo untuk mencari Beitian. Beitian menjawab tentu saja pertunangan yang telah dijodohkan. Tetapi Nona Qianlu membantahnya karena ini sepertinya adalah sebuah perselingkuhan. Dan Nona Qianlu khawatir ini tidak sesederhana yang dipikirkan oleh Beitian. 这到底什么关系？事情 Beitian berterima kasih kepada Nona Qianlu karena sudah peduli kepadanya. Tetapi dia mengatakan bahwa Nona Qianlu tidak perlu ikut campur di dalam hubungan antara dirinya dan Nona Mu Ranxi, karena dirinya dapat menanganinya dengan sangat baik. Lalu Beitian bertanya kepada Nona Qianlu, apakah Nona Qianlu tahu di mana tempat untuk meredam jiwa di istana Lanhuo? Nona Qianlu menjawab bahwa itu adalah monumen jiwa pedang. Tetapi sayang sejauh ini banyak orang termasuk dirinya tidak dapat memahami misteri di monumen jiwa pedang. Tetapi jika Beitian mau, dia siap untuk mengantar Beitian ke sana. Beitian setuju dan singkat cerita mereka telah sampai di monumen jiwa pedang. 你可知蓝火无府中？ Nona Qianlu menjelaskan bahwa pedang yang sudah membatu di depan itu adalah monumen jiwa pedang, dan jika ingin menggunakan kekuatan monumen jiwa pedang untuk meredam jiwa, maka Beitian harus terlebih dahulu memahami pola-pola kuno di monumen jiwa pedang. Tapi Nona Qianlu menjelaskan bahwa pola kuno ini sangatlah misterius dan hanya ada segelintir orang jenius yang bisa memahaminya. 古文，不过那些古文太…… Beitian kemudian naik. Dia melihat monumen jiwa pedang itu dari dekat. Dia menganalisis dan melihatnya untuk beberapa saat sebelum kemudian Beitian menyadari bahwa pola kuno di monumen jiwa pedang ini ternyata tercipta dari formasi. Formasi ini menyegel ruang di monumen jiwa pedang. Dan jika jiwa ingin masuk jauh ke dalam monumen jiwa pedang, maka seseorang harus menghancurkan formasinya terlebih dahulu. 阵法，原来剑魂杯中的。 Di sisi lain, Nona Qianlu yang melihat Beitian dari samping sangatlah tampan membuat hatinya bergetar. Beitian terus memahami, tetapi tidak terasa waktu telah sampai pada malam hari. Alhasil dia pun mengajak Nona Qianlu untuk segera pulang. Namun sebelum pulang, Nona Qianlu bertanya apakah besok Beitian memiliki waktu yang kosong. Karena dirinya akan pergi ke balai boneka perang untuk berlatih seni bela diri, dan dia ingin mengajak Beitian bersamanya. Beitian setuju. Besok jam 8 pagi dia akan menemui Nona Qianlu. Mereka kemudian pulang ke rumah masing-masing. 我们回去吧。好，你明天有空吗？那我们不见不散。 Tetapi tidak lama kemudian Beitian kembali lagi ke monumen jiwa pedang dikarenakan dia tidak bisa tidur. Alhasil dia memilih untuk kembali
dan mencoba memahami formasi di monumen jiwa pedang lagi. Namun begitu sampai, Beitian melihat ada seseorang yang sedang memahami monumen jiwa pedang. Orang ini ternyata adalah seorang wanita, dan wanita ini bernama Xia Puxin. Beitian melewati wanita ini dan tidak mengganggunya sebelum kemudian Beitian kembali memahami monumen jiwa pedang. Kali ini Beitian akhirnya berhasil memasuki kedalaman monumen jiwa pedang. Beitian menerima guncangan dan dia juga merasakan rasa sakit yang sangat menyakitkan. Tapi rasa sakit ini terbayarkan karena Beitian berhasil memadatkan kekuatan jiwanya. Kini jiwanya telah mengalami perubahan secara kualitatif dan kekuatan jiwanya juga telah meningkat pesat. Beitian sangat puas karena dia sudah selangkah lebih dekat dengan penyelesaian kuasa ilahi. 内部，刚才那道光，好，很好，离神功大。 Pagi harinya, Beitian terbangun dengan Xia Puxin yang sudah berada di hadapan Beitian. Xia Puxin kemudian memperingatkan Beitian bahwa di malam hari, monumen jiwa pedang hanya boleh digunakan oleh dirinya. Siapapun tidak boleh mengganggunya. Jika tidak menurut, maka jangan salahkan dirinya karena bersikap kasar. Namun Beitian mengabaikan wanita ini. Dia bersikap bodoh amat sebelum kemudian melenggang untuk pergi. Tentu saja hal itu membuat Xia Puxin sangat marah dan lalu melayangkan serangannya kepada Beitian. Namun reaksi Beitian sangat cepat dan dia berhasil menghindari serangan tersebut. Tapi kemudian pertarungan antar mereka berdua pun tidak bisa dihindari. Dikarenakan Xia Puxin memang sudah terluka sebelumnya, alhasil dia pun dikalahkan oleh Beitian lalu menyemburkan seteguk darah dari sudut mulutnya. Xia Puxin mengatakan bahwa jangan sampai dia bertemu lagi dengan Beitian. Karena jika tidak, dia tidak akan sebaik seperti hari ini. Sebelum kemudian dia pergi dari sana. Jam 8 pagi, sesuai janji kemarin, Beitian lalu menemui Nona Qianlu untuk berlatih seni bela diri. Nona Qianlu menjelaskan bahwa dia sudah memesan ruang pelatihan tingkat surga untuk mereka berdua berlatih di sana. Sesampainya di pintu masuk ruang pelatihan, Nona Qianlu mengeluarkan sebuah token untuk membuka pintu ruang pelatihan tingkat surga tersebut. Begitu pintu masuk terbuka, Beitian langsung merasakan kekuatan spiritual yang begitu kuat yang ada di ruang pelatihan tingkat surga ini. Beitian, 你来了。 Nona Qianlu mengatakan ada 8 tingkat boneka perang yang disegel di ruang pelatihan ini. Namun sayang, boneka perang semuanya sudah mati, jadi kultivasinya jauh lebih rendah daripada manusia. Oleh karena itu, Nona Qianlu mengajak Beitian untuk berduel dengannya daripada berduel dengan boneka perang. Beitian setuju, tetapi dirinya mengatakan bahwa dia cukup kuat, jadi takutnya dia tidak sengaja melukai Nona Qianlu. Merasa diremehkan, tentu saja Nona Qianlu tidak terima. Dia langsung melayangkan serangan pertamanya kepada Beitian. Tetapi Beitian dapat dengan mudah menghindari serangan tersebut. 我力气有点大，怕伤到你。 Selanjutnya Nona Qianlu mengatakan bahwa dia akan menggunakan kekuatan penuhnya. Jadi dia meminta Beitian untuk serius jika tidak ingin dikalahkan olehnya. Dengan sebuah tendangan, Nona Qianlu menerjang ke arah Beitian. Beitian juga menendang. Kedua tendangan itu pun bertabrakan sebelum kemudian saling memblokir satu sama lain. Beitian, 我可要动用全力了。 Nona Qianlu bertanya bagaimana kekuatannya. Beitian menjawab bahwa itu tidak buruk. Selanjutnya giliran Beitian yang menyerang. Beitian mengatakan bahwa agar Nona Qianlu jangan menangis jika kalah darinya. Jurus Tyrannosaurus dirilis oleh Beitian. Sementara Nona Qianlu dia merilis jurus cambuk ular kayu. Kedua serangan itu bertabrakan dan saling memblokir lagi. Anda harus ingat bahwa ini hanyalah latihan.
mereka berdua sama-sama tidak serius. Mereka hanya akan terus berlatih sampai mereka berdua merasa lelah. 乘风诀，应蛇天目计。 Setelah mereka lelah, mereka berdua pun memutuskan untuk berhenti bertarung. Nona Qianlu berkata bahwa selanjutnya dia akan membawa Beitian ke tempat yang sangat bagus, yang mana di tempat tersebut mereka dapat menghilangkan rasa lelah mereka. Mendengarnya, Beitian cukup bersemangat dan mereka berdua pun segera pergi ke tempat tersebut. 北天，我带你去一个好地方。 Di perjalanan, Nona Qianlu menjelaskan bahwa nama tempat yang mereka tuju sekarang adalah kolam roh bumi unik di istana Lanhuo, yang mana kolam roh ini memiliki efek ajaib untuk menyehatkan tubuh fisik. Setiap kali Nona Qianlu merasa lelah, dia akan selalu datang ke sini untuk berendam dan beristirahat. Namun sayang, ketika Nona Qianlu bertanya kepada seorang diaken penjaga, kali ini hanya tersisa satu kamar. Beitian bertanya, memangnya satu kamar spiritual bisa dihuni oleh berapa orang? Diaken itu menjawab bahwa satu kamar spiritual dapat menampung 4 orang secara sekaligus. Beitian pun mengusulkan, bagaimana jika Nona Qianlu berbagi kamar dengan dirinya? Nona Qianlu awalnya malu-malu, tetapi pada akhirnya dia pun setuju. 百长老，我想订2间师姐，不如和我供几人使用？介意。 Beitian kemudian berendam di kolam spiritual dan langsung merasakan sensasi rasa nyaman dan juga energi spiritual yang begitu kuat. Nona Qianlu saat ini juga memasuki kolam spiritual. Kemudian Beitian meminta izin kepada Nona Qianlu untuk mulai berlatih terlebih dahulu. Nona Qianlu mengangguk dan dia hanya bisa mencuri-curi pandang kepada Beitian. 千烈，